Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana membuat proxy server menggunakan DigitalOcean, digitalocean.com. Jadi kita harus punya akun digitalocean.com dulu. Di sini kita udah masuk dalam dashboardnya. Saya punya kredit ada $100 nih. Ini $100-nya yang dikasih DigitalOcean. Ini kita dikasih kredit oleh DigitalOcean. Kita masukin $5, dia kasih $100. Ini harus habis dalam waktu nih di bawah sini nih, dalam waktu 60 hari atau 2 bulan. Kalau nggak habis dalam waktu 60 hari, itu hangus. Jadi sebaiknya ya dihabisin aja. Kalau 60 hari itu $100, berarti 1 bulannya $50 ya. Sekarang kalau $50, kita mau bikin droplet. Kalau dia tuh VPS istilahnya droplet. Kita mau bikin droplet yang nilainya berapa? Kalau kita klik create droplet, nah ini pilihannya nih. Ada 4, ada $5 per bulan, ada $10 per bulan, ada 15 dan 20. Kalau yang di atasnya ini nggak aktif, ini harus kita upload atau kirim uang lebih banyak lagi supaya dia aktif. Nggak apa-apa, kita nggak perlu yang ini, kita perlu yang ini aja nih. Nah, kalau bikin kalau bikin proxy server di DO, DigitalOcean, itu kita nggak bisa nambahin IP address per VPS-nya, per proxy servernya. Kalau di filter itu satu VPS itu bisa ditambahin IP address-nya. Nah, kita bahas yang di DO ini. Jadi kalau kita butuh $50 ngehabisin sebulan, itu berarti kalau pakai yang ini kita cuma bisa 5 IP address, 5 proxy server, karena 10 per bulan ya, $10 per bulan dikali 5 jadi 50. Ini akan habis dalam waktu 2 bulan ininya. Tapi kalau kita pakai yang ini, $5 per bulan, ini berarti kita bisa bikin 10 proxy server. Nah, kita pilih yang ini. Ini lumayan nih. 1 terabyte transfernya, 1000 GB. Ini kalau udah habis, biasanya proxy server itu akan habis si transfernya ini, kuota bandwidth-nya ini akan habis dalam waktu seminggu sampai 10 hari. Jadi setiap minggu ya ini harus di destroy lagi si dropletnya, destroy, bikin lagi. Nanti dapat bandwidth yang baru lagi gitu. Tapi IP address-nya pun baru. Jadi di settingan browser kita atau alat yang kita gunakan menggunakan proxy itu harus diganti IP address-nya. Karena ganti droplet, ganti IP address. Oke. Nah, ini caranya create, kita pakai Ubuntu versi 20. Ini ada Ubuntu versi 16, ada versi 18 dan versi 20. Kita pakai Ubuntu aja. Kemudian basic ya. Basic nanti muncul pilihan ini. Kalau kita pakai yang lain nanti nggak muncul tuh. Ini muncul yang lain lagi. Kita pilih basic yang $5 per bulan. Kemudian ininya negaranya bisa pilih yang Amerika aja nih. Dia cuman nyediain 2 kota di New York dan San Francisco. New York ada 2 data center, 1 dan 3 nih. Kemudian San Francisco ada 2 data center. Kita pilih yang mana aja nih. Saya pilih San Francisco yang data center ketiga. Kemudian password nih. Ini passwordnya si DO ini agak unik gitu. Nih, requirements-nya at least 8 karakter long, 8 karakter ya. Kemudian contain one uppercase, one number, cannot end in a number or special character. Jadi karakter akhirnya itu nggak boleh angka dan nggak boleh spesial karakter seperti tanda seru, itu nggak boleh. Yaudah, kita cobain ya passwordnya. Misalnya ini nih. Nah, jadi angka ini nggak boleh ditaruh di belakang. Di belakang itu harus huruf ya. Kemudian choose a host name-nya, nama servernya kita tulis aja. Ini defaultnya seperti ini, kurang bagus ya. Kita bikin aja proxy 1 gitu. Kita bisa langsung bikin banyak droplet, misalnya 2 atau 3, tinggal ditambahin 2, 3, 4 tuh tinggal dinamain di sini. 1 2 3. Jadi sekali klik create droplet itu akan langsung bikin 4 kalau ini. Cuman untuk latihan nih kita bikin 1 dulu aja supaya nggak ribet. Oke. Kalau udah, ini udah semua settingannya, kita periksa lagi dari atas, jangan sampai salah. Karena kalau salah, kita buang-buang uang. Sekali create itu kita kan ditagih $0,01 langsung. Nah, ini Ubuntu 20 versi 20. Kemudian $5 per bulan. Lalu kita pilih San Francisco.
Ini biarin default aja, no VPC. Ini juga default, nggak usah dicentang. Lalu ini jangan pakai SSH keys, ini pakai yang password. Kalau SSH keys ini harus bikin key pair, nanti ada file segala macam, agak ribet, mending password aja langsung. Ini password ini bisa diganti belakangan. Kalau ini kan cuma sementara, ketika kita bikin harus ngisi password. Ketika sudah jadi nanti kita ganti di command line di dalam SSH-nya. Oke. Udah, semua udah oke, ini nggak usah dicentang. Kita create droplet. Nah, ini dia minta save. Ini save login, nggak usah di save aja lah. Kita close aja. Di sini kita masuk ke droplet. Dia lagi dibikin. Tunggu aja. Nanti ada IP address-nya di sini. IP address itu bisa langsung digunakan untuk login. Beda kayak GCP misalnya, Google Cloud Platform, itu harus disetting dulu supaya kita bisa login via SSH IP address-nya. Kalau Fulter atau DO ini udah langsung bisa dipakai. Nah, ini IP address-nya ya. Oke, dalam video berikutnya kita akan login ke dalam proxy server ini, kemudian melakukan setting supaya dia bisa jadi proxy server.